Bukilik buktikan dia tak layak diremehkan dan Mega spesialis pencetak poin kritis. Kemenangan kembali didapatkan Red Spark di lanjutan Liga Voli Korea. Kali ini tim asal Daejeon itu mampu mengalahkan Hi-Pes dengan skor set 3-0. Hasil yang membuat Red Spark kini semakin mendekati poin dari IBK. Dalam kemenangan Red Spark ada beberapa cerita menarik yang terjadi. Di antaranya yang ditunjukkan oleh Bukilik dan Megawati. Selain itu ada juga Lee Jisoo yang di laga tadi mendapatkan kesempatan bermain. Dan inilah cerita di balik kemenangan Red Spark atas Hi-Pes di lanjutan V-League. Di lanjutan Liga Voli Korea, Vanja Bukilik harus melawan mantan timnya, yaitu Hi-Pes. Meski melawan mantan tim, Bukilik tetap bermain profesional dan bertekad tampil bagus di lapangan. Tekad dari Bukilik itu akhirnya terwujud di mana dirinya benar-benar memberikan teror kepada para pemain Hi-Pes. Spike demi spike terus dilakukan oleh pemain berusia 25 tahun itu. Hasilnya Bukilik menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan Red Spark. Bermain dalam 3 set, Bukilik mampu menyumbangkan 27 poin. Apa yang dilakukan oleh Bukilik tersebut sekaligus membuktikan jika dirinya tak layak diabaikan oleh mantan klubnya. Jika kita ingat lagi beberapa bulan yang lalu, sebelum bergabung bersama Red Spark sejatinya, Bukilik tidak menolak jika harus memperpanjang kontrak bersama Hi-Pes. Namun saat itu, manajemen Hi-Pes memutuskan untuk melepas Bukilik dan tidak memperpanjang kontraknya. Perannya kemudian digantikan oleh Nikolova yang di pertandingan tadi hanya mencetak 8 poin. Jumlah yang pastinya sangat jomplang jika harus head-to-head dengan Bukilik. Tak hanya Bukilik, permainan cukup bagus juga ditunjukkan oleh Megawati. Di pertandingan itu Mega mampu menyumbang 17 poin. Jumlah itu bisa saja bertambah jika Mega tak melakukan beberapa kesalahan. Beberapa spek dari Mega sering diblok oleh pemain Hi-Pes. Selain diblok, kadang-kali speknya juga keluar lapangan. Tapi meski begitu, secara overall permainan Mega cukup oke. Bahkan ia bisa diandalkan saat poin-poin kritis dan ketika Bukilik sedang mengalami beberapa kesulitan. Misalnya yang terjadi di set ketiga, di set tersebut Mega mampu mencatatkan 3 poin beruntun. Poin yang menjadi salah satu kunci Red Spark melakukan comeback atas Hi-Pes. Penampilan saling melengkapi yang ditunjukkan oleh Mega dan Bukilik. Di pertandingan melawan Hi-Pes, Ko Hee-jin secara mengejutkan sering melakukan rotasi. Salah satu pemain yang ia beri kesempatan bermain kali ini ialah Lee Jisoo, kesempatan yang tidak disia-siakan oleh pemain berusia 20 tahun tersebut. Hasilnya, meski bermain sebentar tapi Lee Jisoo tetap mampu memberikan impact di lapangan yaitu dengan sumbangan 2 poin lewat blok dan pukulan bola jangkit. Kini dengan kemenangan atas Hi-Pes membuat Red Spark masih tertahan di peringkat keempat. Tapi jarak poin mereka dengan IBK Altos semakin tipis, yaitu cuma terpaut 3 poin saja. Di laga selanjutnya Red Spark akan kembali melawan Hi-Pes. Mega dan Bukilik sudah tahu rahasia mantan tim yang kembali diperkuat sahabatnya asal Thailand. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup putaran kedua Liga Voli Korea 2024-2025 dengan kemenangan. Red Sparks mempersembahkan kemenangan di hadapan publik sendiri saat melawan Gincheon Korea Expressway Hi-Pes di Chungmu Gymnasium, Rabu 4 Desember 2024. Vanja Bukilik mencetak poin tertinggi dengan 27 poin, termasuk 3 blok dan 1 service. Dia memiliki rasio serangan sebesar 46,08%. Meskipun efisiensinya agak menurun menjadi 27,66%, pemain di posisi outside sitter itu menunjukkan duet berbahaya dengan Megawati Hanestri Pertiwi yang mencetak 17 poin. Kolaborasi keduanya memimpin Red Force meraih 2 kemenangan beruntun. Skor tertinggi pribadi Bukilik dalam satu pertandingan musim ini adalah 30 poin. Dia membangkitkan semangat tim dengan penampilan yang mendekati skor tertinggi.
Pada laga ini, pemain asal Serbia itu melakukan tugasnya dengan mencetak 11 poin pada set pertama melawan mantan timnya musim lalu. Bagi Bukilic, ini merupakan musim keduanya pada Liga Voli Korea. Dia pertama kali menginjakkan kaki di negeri ginseng tahun lalu, bermain untuk Hipas. Tahun ini, ia telah dinominasikan oleh pelatih Ko He-jin dan telah menunjukkan kemampuannya sebagai outside sitter setelah musim lalu mengisi posisi opposite. Saya menghabiskan 1 tahun dengan Korea Expressway Corporation tahun lalu. Saya tahu kekuatan lawan dengan baik, kata Bukilic. Jadi saya memanfaatkannya untuk keuntungan saya, dan saya pikir itu mengarah kepada kemenangan. Musim lalu, Bukilic bermain dengan Hipas sebagai pemain pengganti, Tanacha So-oksod yang merupakan pemain kuota Asia. So-oksod kini kembali ke Hipas sebagai pemain pengganti. So-oksod yang kembali ke Korea pada 3 Desember juga menemaninya dalam pertandingan tandang melawan Red Sparks. Tanacha adalah teman pemain asing pertama saya pada liga profesional. Saya senang dan gembira melihat Tanacha kembali, aku Bukilic. Saya pernah bertemu dengannya di tim lain saat saya masih di tim nasional. Saya rasa saya tidak akan gugup karena itu. Bukilic menghadapi tantangan baru sebagai outside hitter musim ini, tetapi ia telah beradaptasi dengan cukup baik untuk disebut sebagai jenius bola voli. Saat ini, ia berada di peringkat keempat di tabel klasemen sementara top skor Liga Voli Korea. Keempat dalam hal servis. Keenam dalam hal serangan. Dan keenam dalam hal retrieve. Saya hanya berpikir untuk melempar bola ke atas saat bola datang. Saya selalu merasa seperti saya berlebihan jika saya mencoba melakukannya dengan terlalu sempurna. Saya pikir saya sudah merasa nyaman, kecuali kali ini, ucap Bukilic. Seter Red Sparks, Yoon Hye-son yang bekerja sama dengan Bukilic senang dengan kemampuan menyerang Bukilic.